Mengalahkan cendekiawan sombong. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang itu ke istana. Sang cendekiawan disambut dengan hormat dan duduk di samping baginda raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang dan bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, baginda raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjajar dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada baginda raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilakan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya. Maka dengan segera ia berpaling kepadanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu yang tidak ada nilainya, dan janganlah kamu menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada baginda raja bahwa kamu tidak ada apa-apanya." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, baginda raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut baginda raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah baginda raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian baginda raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kamu harus memberiku uang 1.000 dinar," kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak punya harta dunia termasuk dinar dan emas, namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, maka aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kamu beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab, "Lelaki yang masuk rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama,
dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodoknya itu tidak sah. Karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun mulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu. Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada di pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu. Karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1.000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Pembalasan Abu Nawas saat dihina. Pada suatu hari, saudagar yang kaya raya akan mengadakan pesta besar dan mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, tentu yang diundang dari golongan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun bukan orang kaya, tapi ia diundang ke pesta tersebut. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang.
Selepas asyar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Setelah langit mulai gelap, Abu Nawas bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Sesampainya di rumah saudagar kaya, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang memakai jubah kebesarannya, dan para tamu yang datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi, Abu Nawas yang memakai jubah usang belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas dengan kecewa memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta, tapi kali ini ia memakai jubah yang bagus dan indah. Berbeda dengan sebelumnya, tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas dipersilakan duduk di depan meja besar dan penuh hidangan mewah bersama tamu-tamu lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Abu Nawas malah membuka jubahnya dan ia letakkan di atas hidangan. Kemudian berteriak, "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah saudagar kaya. Lalu Abu Nawas berkata lagi, "Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi mengajakku makan. Tapi saat aku kembali dan memakai jubah mewah, aku disambut dengan ramah, dipersilakan duduk dan makan. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan aku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Tuan rumah si saudagar kaya pun tersadar dan meminta maaf. Mengajari ikan terbang. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut membuat Baginda Raja merasa terhibur. Karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam istana sambil memandangi ikan barunya. Namun lama-kelamaan akhirnya timbul juga rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasyikkan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Wahai menteriku, apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" "Ampun Paduka yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimanakah dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini bisa terbang?"
Tanya Baginda Raja kembali. Itu juga tidak mungkin, Paduka, karena habitat ikan hidup di air, jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa, segera berkata kepadanya, Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia mengajari ikan paduka terbang, usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja. Wah, benar juga katamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Perintah Baginda Raja singkat. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ada tugas untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1.000 dinar, kata Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut, karena uang yang ditawarkan sangat banyak dari biasanya. Karena tergiur hadiah yang akan ia dapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. Baik, siap Paduka yang mulia, hamba akan melakukannya. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Mari ikut denganku Abu Nawas, ajak Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. Kamu lihat ikan di dalam kolam itu. Aku ingin supaya ikan itu bisa terbang, kata Baginda Raja. Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang, tanya Abu Nawas keheranan. Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan, timpal Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu sekarang. Kamu kan sudah menyatakan kesanggupanmu. Ingat, apabila kamu menolak atau tidak berhasil melakukan tugasmu, maka kamu akan dihukum. Tegas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun, meratapi nasibnya. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas berukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh, mereka penasaran dengan apa yang akan Abu Nawas lakukan. Luar biasa, Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menterinya. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. Hei Abu Nawas, untuk apa itu? Tanya Baginda Raja heran. Ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun apabila ditempel dengan sayap ini
pasti bisa terbang, ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang turut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut pun akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. Hai Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikanku, hardik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. Tunggu dulu Paduka, bukankah Paduka tadi lihat sendiri ikan itu sudah sempat terbang ke atas? Jawab Abu Nawas. Iya, tapi ikan saya jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Ya, itu bukan salah saya Paduka. Paduka ingat apa yang Paduka perintahkan? Paduka hanya memerintahkan saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi Paduka lupa menyuruh saya mengajari ikan itu supaya mendarat dengan selamat, ujar Abu Nawas. Baginda pun hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Ia kehilangan ikan kesayangannya dan ia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Dia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat senang. Di antara hiburan yang bikin penasaran adalah pertunjukan sulap, yakni ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi bisa lolos dan selamat. Tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Baginda Raja pun kagum memuji sang pesulap. Beberapa hari kemudian dia kembali ke istana dan menceritakan kepada pendawa tentang sulap yang luar biasa. Pendawa pun bertanya-tanya tentang sulap tersebut. Setelah Baginda Raja menceritakan tentang pesulap tersebut, mereka yang mendengarkan sampai geleng-geleng kepala. Semua takjub akan kehebatan si pesulap. Salah satu orang yang mendengarkannya bertanya, "Apakah ada di negeri ini yang bisa seperti itu?" Berkata kepada Baginda Raja, "Mereka tidak yakin ada yang bisa, tapi apa salahnya jika dicoba?" Salah satu menteri mengundang semua pesulap dan bertanya satu persatu. Baginda Raja pun menyetujuinya dan langsung memanggil para pesulap. Setelah semua pesulap berkumpul, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. "Aku ingin ada suatu pertunjukan sulap, di mana ada yang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" tanya Baginda Raja. Tetapi sang pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka Raja, hamba tidak bisa melakukan itu. Sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba." Baginda Raja terheran-heran, mengapa pesulap sangat ketakutan. Raja hanya meminta dan tidak memaksa, jadi tak akan menghukumnya. Begitu juga pesulap lainnya, mengaku tidak sanggup melakukannya. Baginda Raja pun menyayangkan, karena tidak ada satupun pesulap yang bisa melakukannya. Padahal jika ada yang bisa, bakal diberi hadiah besar.
Meski diiming-imingi hadiah besar, semua pesulap yang hadir masih saja tidak ada yang berani. Penasehat istana pun menghampiri Baginda Raja untuk membuat sayembara. Barangkali rakyat ada yang bisa melakukannya. Raja menyetujuinya dan langsung memerintahkan untuk disebar sampai pelosok negeri. Maka para pengawal raja segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara tersebut. Jika ada yang bisa sulap dikubur hidup-hidup, akan diberikan 1.000 dinar. Salah satu warga berkata, "Ini sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang hilang." Tidak lama, datanglah seorang anak muda yang memberanikan diri mendaftar. Saat menghampiri sang raja, dia ditanya untuk memastikan, "Apakah kamu mampu?" Sang pemuda pun menjawab, "Hamba akan mencobanya, Paduka." Baginda Raja memberitahu, jika tidak selamat, maka tidak akan mendapat hadiah dan tidak ada tanggung jawab. Sang pemuda pun terdiam dan dikira akan tetap dapat hadiah meski mati. Si pemuda pun membulatkan tekad tetap mengikuti sayembara tersebut. Baginda Raja terkejut dengan jawaban sang pemuda karena rela kehilangan nyawa demi hadiah 1.000 dinar. Ternyata alasan pemuda tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya dengan memberikan uang banyak. Sontak hati sang raja tersentuh. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja. Betapa bahagianya sang pemuda mendapat hadiah uang yang sangat banyak. Saat setelah pulangnya anak muda tersebut, datanglah Abu Nawas. Baginda Raja pun heran, mengapa Abu Nawas datang? Ternyata kedatangan sosok cerdik itu ingin mengikuti sayembara tersebut. "Kamu jangan aneh-aneh, Abu Nawas. Kamu ini bukan pesulap," ucap Baginda Raja. Abu Nawas protes, "Tapi sayembara ini untuk siapa saja? Mengapa hamba tidak boleh ikut?" Raja pun membalas, dirinya tidak menolak, tetapi tak mau ada rakyatnya mati konyol. Abu Nawas pun berkata, jika kedatangannya tidak mencari mati, tetapi mencari hadiah. Dikarenakan Abu Nawas terus mendesak, Baginda Raja akhirnya mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Ternyata keberanian Abu Nawas ini membuat rakyat gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas diajak ke halaman istana. Di sana sudah ada lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Masuklah ke sana. Jika selamat, kau akan dapat hadiah 1.000 dinar," ujar Baginda Raja. Abu Nawas mengatakan, sebelum melakukannya, dia memiliki permintaan diberi topi baja untuk menutupi kepalanya. Baginda Raja pun mengabulkan. Lalu dilaksanakan sayembara tersebut. Disinilah kecerdasan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Abu Nawas terus memposisikan kakinya
agar selalu di atas tanah yang menguruknya. Dia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak tertimbun tanah. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara apa Abu Nawas meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tersebut yang dalamnya 5 meter sudah rata dengan permukaan. Dengan tenangnya, Abu Nawas berdiri di atas urukan tanah tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah hamba selamat dan masih hidup," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa melihat kelakuan Abu Nawas. Raja tidak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun, di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun ar-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu, Baginda," kata sang menteri. Raja menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut.
Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan? Kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan, kata dia. Iya, tentu saja saya percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing tadi. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan, kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Kata Abu Nawas, mengajukan pertanyaan. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali sebagai berikut. Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah, kata Abu Nawas. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada, kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun ar-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas sang sufi. Abu Nawas menggendong pendeta. Al-Kisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa berpamitan kepada para sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halamannya. Kepulangan Abu Nawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. Wahai Abu Nawas, semoga hajimu menjadi haji yang mabrur, kata sang pendeta mendoakan. Terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian,
si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbersit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. "Aduh Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kram, aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hai Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi yang namanya Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya tertawa terbahak-bahak.